Al-Muharram, Kompleks Setnek RI Cidodol Baru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang Allah muliakan, dan juga yang menyaksikan siaran kajian pagi hari ini yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan atau kajian tentang tadabbur ayat Al-Quran. Untuk edisi sekarang dan seterusnya, agar tadabbur ayat kita lebih terstruktur, ya, lebih sistematis, maka kita akan melaksanakan tadabbur ayat ini mengikuti 5 langkah atau 5 tahapan. Dan 5 tahapan itu kita menyebutnya dengan 5T, ya. Dan begitulah memang petunjuk dari ayat Al-Quran, bahwa langkah dalam mentadabburi ayat itu harus melalui yang pertama, T yang pertama, yaitu pendahuluan, ya, tamhid. Yaitu sebelum kita bahas ayat ini, kita harus tahu dulu ayat ini ada di surat apa, ayat berapa, dan maksud dari ayat ini apa, ya, pendahuluan. Kemudian T yang kedua adalah kita akan bacakan ayatnya, tilawah. Dan T yang ketiga kita tafsirkan dulu. Nah, setelah kita tahu makna tafsir sebuah ayat, barulah kita bisa tadabburkan ayat, ya. Setelah itu apa yang kelima? Setelah kita tadabburkan, kita upayakan ayat ini bisa mentazkiyah diri kita. Mentazkiyah itu membersihkan, menyucikan hati kita dengan belajar atau membahas, mengetahui isi kandungan ayat tersebut. Apakah hati kita menjadi bersih? Apakah iman kita bertambah? Dan apakah ada semangat kita untuk mengamalkan ayat itu atau tidak? Itu yang dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 129, ya, langkah-langkah dalam mentadabburi ayat. Hari ini tema kita adalah tentang tetap berbaik sangka kepada Allah meskipun dalam saat menghadapi beban hidup yang berat. Saya ulang sekali lagi, tema tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah tetap teguh, tangguh, berbaik sangka kepada Allah meskipun saat kita sedang menghadapi beban hidup yang berat. Nah, kita masuk ke yang pertama. Apa yang mau kita bahas ayatnya pada pagi hari ini terkait dengan tema itu, yaitu kita akan bahas surat Ad-Duha ayat 1, 2, dan 3. Bapak-bapak mungkin kalau mau menyimak, membuka surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu, ya, ayat 1, 2, dan 3. Mari, tentang apa ini? Yaitu tentang, maksud dari ayat ini adalah tentang penguatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang menghadapi beban hidup yang berat. Ya, berarti dari sini terjemah, kira-kira kalau kita tanyakan, apakah Rasulullah SAW memiliki masalah dalam hidupnya? Kalau lihat hadis ini, ayat ini, berarti Rasulullah punya masalah. Kalau Rasulullah pernah menghadapi beban hidup yang berat, apalagi kita, ya. Beban hidup, tantangan, musibah, ujian itu pasti datang dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana kita menghadapinya, ya. Apa itu beban hidupnya yang dialami oleh Nabi? Yaitu Rasulullah SAW saat itu mengalami kondisi perubahan. Perubahan apa? Yaitu ketika Nabi SAW dari umur dia masih kecil sampai umur 40 tahun puncaknya, beliau SAW menghadapi kehidupan sudah mulai membaik. Orang-orang pada hormat sama Nabi, memuliakan Nabi SAW, ya, sampai memberi gelar Nabi itu Al-Amin,
berarti posisi Nabi di masyarakat saat itu sudah settle, ya sudah kuat, ya sudah sampai pada derajat yang terhormat di masyarakat. Tapi apa yang terjadi begitu Nabi SAW dapat wahyu, diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, apa yang terjadi pada jemaah dalam sejarah? Ternyata orang-orang yang dulunya hormat sama Nabi berbalik, berubah, mencemoohkan, menghina, memfitnah. Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang apa? Tukang sihir, tukang dukun dan lain sebagainya. Yang tadinya cinta sama Nabi jadi berbalik benci. Padahal Nabi kalau Nabi merenungkan, apa salah saya? Apa saya mencuri? Apa saya korupsi? Kenapa orang-orang berbalik bersikap? Padahal saya ini ditugaskan menjadi Rasul. Bahwa saya ini, kata Nabi, tugasnya adalah untuk menyelamatkan mereka. Saya mau membuat baik sama mereka, tapi kenapa mereka malah membenci saya? Kita kalau mengalami kondisi seperti itu bisa ngebayangin, Pak. Mana gaji, ya, kecuali dapat fasilitas rumah, dapat gaji segala macam, kok malah mendapatkan perlakuan seperti ini? Ditambah lagi saat itu para jemaah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah turun surat Al-Alaq, Allah tahan, enggak turun-turun. Mana ini? Allah kok tidak menurunkan ayat lagi? Mana malaikat Jibril? Sementara saat itu Nabi SAW sedang membutuhkan arahan, petunjuk dari Al-Quran, tapi tidak turun-turun. Lalu kemudian akhirnya terbesitlah Nabi SAW dalam benaknya, Allah jangan-jangan marah sama saya, Allah jangan-jangan benci sama saya dan meninggalkan saya. Akhirnya Nabi SAW tidur berselimut, gak bangun, gak mau beraktivitas, diam saja sampai sholat malam pun tidak. Orang umumnya kalau lagi galau, ya tanda kutip, pasti pengen, udah dah, saya nggak mau jadi Rasul aja deh kalau gini. Kirain pas jadi Rasul itu ya sama Allah, dibimbing, topang, disupport dengan ayat, malah nggak turun. Saya ini biarin begini aja. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu, kira-kira bakal galau juga kira-kira seperti Nabi? Pasti. Sekuat Nabi yang kuat imannya saja, cerdasnya luar biasa, apalagi kita. Nah, sekarang Nabi punya perkiraan, jangan-jangan Allah benci, marah dan meninggalkan saya. Akhirnya sampai puncaknya ketika Nabi SAW diam di rumah berselimut, datanglah ya seorang wanita musyrikah, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu rumahnya berdampingan dengan Nabi SAW, ngatain, mana itu setanmu? Kasihan deh lu, kalau bahasa kitanya, ditinggal sama setanmu. Siapa yang maksud setanmu? Malaikat Jibril. Mana nggak datang-datang lagi? Mana? Ya, kalau orang lagi mau menghina kan enak aja sekata-katanya, Pak. Bikin sakit hati. Ditambah dengan ucapan wanita tersebut, maka turunlah surat Ad-Duha. Nah, ini tamhid. Bagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan solusi kepada Nabi saat dia sedang menghadapi musibah, ujian yang berat. Nah, ini juga menjadi arahan buat kita kalau kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Termasuk ayatnya apa sih yang diturunkan? Masuk yang kedua kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak kalau diajak baca Quran keberatan nggak? Hah? Kita baca bareng-bareng ya. Biar sama-sama, bukan nguping doang, ikut dapat ngajinya juga kan. Kalau dibacain ayat Allah, turun malaikat, turun rahmat, sakinah, ketenangan. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pas ayatnya saya dulu, kita ikutin ya, supaya apa yang kita bahas itu nempel di lisan kita, di benak kita. Baru kemudian kita akan mudah untuk mentadaburinya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Ad-Duha yang sering kita dengar, ayatnya pendek. Gimana kalau surat pertengahan yang ayatnya panjang, jarang kita dengar, ikutinnya berapa-berapa coba. Apalagi kalau kita nggak ngeliat ya. Kita baca yang kedua dengan arti wadduha. Apa artinya? Demi waktu duha. Wal-laili idza saja. Bersama-sama. Wal-laili idza saja. Demi apa? Lail, malam, idza apabila saja. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saja doang ya. Ini saja, ini doang. Demi malam apabila semakin sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah bersumpah dengan dua, demi duha dan demi malam, isi sumpahnya apa? Isi sumpah yang Allah ingin sampaikan bahwasanya ma wadda'aka rabbuka, bahwa Tuhanmu ya Muhammad tidaklah meninggalkanmu. Jawabannya ketika ada wanita bilang, kalian kasihan deh lo ditinggal sama setanmu, ditinggal sama Tuhanmu, ditinggal sama Jibril, maka Allah bilang tidak, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, yang kedua tidak pula membencimu. Jadi tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Dan 3 ayat ini dulu para jamaah yang mau kita bahas ya. Maka para jamaah, bagaimana tafsirnya ya, T yang 3, tafsirnya ayat ini kita pahami dengan baik, baru bisa kita tadabburi. Ternyata tafsirnya ya, terkait dengan sababun nuzulnya sudah saya sebutkan tadi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu awal siang, waktu yang penuh barokah. Duha itu sudah mulai naik matahari. Ya, Nabi SAW mendoakan umatnya yang beramal soleh di waktu duha ini akan mendapat barokah yang berlimpah. Dan kita sudah merasakan keberkahan waktu duha para jemaah. Orang yang di kantor dia ngerasain bagaimana 1 jam waktu duha itu dari jam 7 ke jam 8, jam 8 ke 9 itu terasa lebih padat, lebih panjang dibandingkan waktu malam. Malam kita duduk bengong-bengong aja, tiba-tiba udah berlalu cepat, belum mandi, belum ke kamar mandi, tiba-tiba udah ya Arhamar Rahimin, ya nggak perlu tahajud ini. Tapi kalau di pagi hari kita udah banyak melakukan sesuatu aktivitas, baru 10 menit, padahal yang ikutin udah banyak. Entah apa itu penyebabnya, itulah keberkahan waktu duha. Fisik kita sedang fit-fitnya, udara juga sedang bagusnya. Wadduha wal-laili, sedangkan malam demi malam apabila sunyi, malam itu simbol kegelapan. Saja sunyi itu adalah simbol ketenangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam? Karena waktu duha itu diibaratkan seperti waktu turunnya wahyu. Sedangkan malam itu adalah waktu pengen istirahat. Orang istirahat. Jadi di situ mengingatkan bahwa Nabi SAW
dapat wahyu, dapat tugas menjadi rasul, ternyata mendapat ujian, mendapat tantangan. Yang diinginkan oleh Nabi apa? Enakan tidur dan mendingan, enakan diam di rumah, ya ngopi sambil makan roti bersama bini, enakan ya daripada susah-susah. Ya datang ke dakwah ngajakin masyarakat, dibilang orang gila, dibilang dukun dan lain sebagainya, pengen dia. Atau sebagian ulama mengartikan malam itu adalah kalau duha itu waktu turunnya wahyu, malam itu adalah waktu berhentinya wahyu. Ada kalanya wahyu turun, ada kalanya wahyu ditahan. Maka sebagaimana waktu Allah buat bervariasi, ada waktu duha, ada waktu siang, ada waktu sore, petang, ada waktu malam. Begitu juga dengan kondisi. Ada waktunya engkau dicintai oleh masyarakat. Ada waktunya engkau dibenci. Ya, ada waktunya engkau ini harus merasakan tugas, kesusahan, kepayahan. Ada waktunya engkau harus istirahat. Maka pesannya Allah adalah wa mawadaka rabbuka, jangan berpikiran setelah engkau dianggap menjadi rasul, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadamu dan kamu mendapatkan tantangan, kesulitan, dan aku tahan wahyu ini belum turun, itu ada, jangan kau anggap itu adalah bentuk Tuhan mau benci sama kamu dan meninggalkan kamu. Jangan berpikiran buruk kepada Allah. Nah, ini 3 ayat supaya kita lebih fokus. Nanti ayat 4, 5 dan masih memberikan kelanjutannya. Dari sini para jamaah, kita ingin tadabburi ayat ini. Itulah langkah-langkah tadabbur. Dan tadabbur itu adalah mengambil makna yang tersirat dari makna yang tersurat sebenarnya. Dari kalimat tekstual yang disampaikan oleh Allah, demi waktu duha, demi malam apabila sunyi, Tuhan tidak meninggalkan kamu, itu teksnya. Tapi kita ingin ambil pelajaran yang kita tangkap, isyarat yang Allah inginkan dari kita itu apa. Maka kita akan cermati ya ayat yang kita tafsirkan tadi dengan tadabbur, dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan di mana jawabannya itu akan merupakan tadabbur dari ayat tersebut. Contoh, saya akan buatkan pertanyaannya. Berdasarkan tadi ayat yang sudah kita baca bersama, kira-kira apa yang menyebabkan Nabi sedih, merasa berat menjalani beban hidup dalam konteks yang ayat yang kita bahas? Apakah Nabi banyak utang? Enggak punya utang lagi. Apakah lagi berantem sama bininya? Kagak. Lagi punya masalah sama anaknya? Enggak. Jadi masalahnya Nabi itu apa beratnya itu? Bisa jawab teman-teman? Ternyata masalahnya adalah wahyu enggak turun. Padahal Nabi amat sangat butuh. Gara-gara wahyu enggak turun, dia bingung mau lakukan apa lagi nih? Petunjuk dari Allah ini arahannya mau ngapain? Sehingga masyarakat akhirnya mencemoohkan dia. Ya, ternyata kalau seandainya ayat itu turun, betapapun masyarakat itu responnya sama dia bilang mereka Nabi dibilang tukang sihir, dukun. Kalau ayat turun masih mending. Ini udah masyarakat berbuat tidak baik sama Nabi, ayat nggak turun. Cuma sekarang bandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Ini tadabbur pada. Ternyata masalah yang dihadapi oleh Nabi itu adalah betapa butuhnya Nabi terhadap Al-Quran. Nabi mencari, menunggu Al-Quran. Al-Quran tidak turun, Nabi galau. Berbeda dengan kita para jemaah. Masalah kita justru banyak masalah dengan keluarga, dengan masyarakat, pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Saat pengajian datang, ayat datang disodorkan, kitanya malah kabur. Kitanya yang malah nggak bersyukur adanya ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah kita. Quran ada, taklim ada, pengajian ada, tapi tidak malah mengejarnya. Nabi masalahnya adalah tidak mendapatkan arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu
Solusi dari masalah berat yang sedang kita hadapi adalah jangan jauh-jauh dari wahyu Allah. Itu tadaburnya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca, petunjuknya, solusinya itu ada di dalam Al-Quran. Tadabur yang kedua, pertanyaannya adalah apa sih? Kenapa Allah menahan wahyu saat itu? Ya, apakah iseng-iseng aja? Allah iseng-iseng, masa aja nggak mungkin. Tahan dulu, saya turunin dulu bangun 1, 2, 3 hari wahyu udah turun. Ya, apa tujuannya Allah menahan? Ternyata para jemaah sekalian berbahagia, itu adalah salah satu terapi treatment dari Allah kepada Nabi yang saat itu Nabi sedang merasa berat para jemaah. Turun wahyu itu ternyata caranya berat para jemaah, sampai keringetan. Bukan kayak turunnya bansos, lebih enak bansos. Turunnya BLT enak, turunnya wahyu berat. Udah berat dicemoohin sama masyarakat, udah berat enggak turun. Dan enggak turun ini ternyata ini dikasih pelajaran bahwasanya kebutuhan kamu terhadap Al-Quran, kebutuhan kamu terhadap wahyu lebih besar daripada masalah yang sedang kamu hadapi, daripada beratnya wahyu itu turun. Paham teman-teman? Kamu merasa berat wahyu turun, padahal kalau wahyu nggak turun itu jauh lebih berat. Itu kira-kira. Kita kadang-kadang ngambek sama Allah. Kita doa nggak diangkat-kabulin sama Allah. Udah pada rajin sholat, tahajud, udah ke masjid, udah gagal dikabulin juga doanya. Besok mau ke masjid lagi. Besok nggak mau tahajud lagi. Ada yang begini benar. Padahal saat dia sholat tahajud, dia datang ke masjid, dia doa, belum Allah kabulkan. Ya dibandingin dia akhirnya berhenti tahajud, dia nggak ke masjid lagi, jauh lebih berat dari nggak ke masjid. Mendingan mereka tetap berdoa aja meskipun belum dikabulkan. Percuma baca Quran juga masih nggak tenang juga. Tetaplah baca Quran. Turunnya wahyu itu berat, tapi kalau wahyu nggak turun itu jauh lebih berat. Itu kedua. Yang ketiga tadaburnya adalah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menahan wahyu itu tidak turun. Salah satunya tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di awal-awal kamu menjadi dakwah, dia akan menjadi rasul. Di awal-awal kamu menjadi dai, menjadi nabi. Kamu setelah ini akan mendapatkan persoalan yang lebih besar lagi. Kamu akan dapat masalah yang lebih besar lagi. Ini baru awalnya. Kalau yang kecil aja, masalah yang kecil aja kamu nggak bisa, kamu langsung bilang Allah meninggalkan saya, Allah marah sama saya. Bagaimana nanti? Sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ya, disiksa. Ini adalah pelajaran buat kamu, bahwa nanti pada saat kamu mendapatkan masalah yang lebih besar, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membenci. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kamu. Kamu amat sangat butuh itu, keyakinan itu. Itulah keyakinan kita butuhkan pada jemaah. Jadi yang disesalkan sebenarnya bukannya masalah yang menimpa kita, tapi yang disesalkan adalah, yang disayangkan adalah saat masalah menimpa kita, kita lupa kepada Allah. Itu yang salah. Masalah menimpa kita besar nggak masalah. Emang Allah yang menimpakan kepada kita, mau kecil mau besar, bukan sebuah masalah kalau kita tetap ingat, yakin Allah bersama kita. Tapi menjadi masalah adalah meskipun kecil, kalau kita lupa kepada Allah, itulah masalah sesungguhnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan bekal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga kadang masalah yang menimpa kita itu adalah sebagai bekal kita nanti supaya kita tuh lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ya, dan yang terakhir pada tadaburnya. Umumnya orang kalau lagi merasa punya beban berat, pengennya istirahat, pengennya nyerah aja, udah sanggup deh. Padahal yang Allah inginkan pada Nabi, terus bersabar, istiqomah,
bahwa menyerah, ingin istirahat, ya, itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup ini, ya. Dan bahwa kondisi buruk yang menimpa kita sesungguhnya bukan berarti maknanya itu buruk. Kalau kita dapat rezeki, kita dapat lagi sehat, kita merasakan nikmat dari Allah, itu wajar padanya. Tapi yang luar biasa adalah saat kita sedang susah, punya beban hidup berat, kita bisa menangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap bersama dengan kita, itu yang luar biasa. Jadi para jemaah, jangan selalu gampang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat musibah datang menimpa kita, tapi tetaplah berbaik sangka. Allah bersama kita, Allah tidak meninggalkan kita. Itu yang kita butuhkan. Dan T yang terakhir, apa itu? Tazkiyah. Setelah bahas ayat ini, adakah keyakinan kita tentang Allah yang bertambah? Kalau ada, itu berarti ayat itu telah masuk dalam hati kita. Ya, oh begitu ya, ternyata sebenarnya Allah itu terus bersama kita, tidak membenci kita, tidak meninggalkan kita padahal kita lagi susah. Yang ada adalah apa para jemaah? Yang ada kita yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terutama lagi dapat nikmat banyak, lagi dapat sehat, tahajud kelewat, baca Quran, sholat telat, baca Quran terendah. Jarang kita yang meninggalkan Allah yang sering sesungguhnya. Maka jangan menganggap Allah meninggalkan kita. Tetaplah istiqomah, tetaplah beramal soleh, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk tazkiyahnya. Bertambah iman kita, keyakinan kepada Allah, dan ada komitmen janji kita mulai setelah ini, setelah saya bahas ayat ini, saya tidak ingin berburuk sangka lagi kepada Allah. Betapapun sulit hidup yang saya jalani, saya tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada kebaikan di balik itu semua. Ini barangkali tadabbur ayat surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 3.